Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Selamat pagi Smart Listeners di seluruh Indonesia. Bagaimana kabar Anda di akhir pekan ini? Menyenangkan ya, karena sudah masuk akhir pekan dan waktunya Anda berkumpul bersama dengan keluarga atau juga sahabat-sahabat Anda. Kembali saya William Darmawan menemani Anda dalam Smart Community selama 1 jam ke depan. Anda yang mendengarkan di 10 kota radio Smart FM, kami ucapkan selamat mendengarkan. Dan Anda juga yang menyaksikan di YouTube channel Smart FM, selamat menyaksikan. Kalau ada pendapat atau juga pertanyaan, boleh dikirimkan melalui WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Dan sekali lagi kami juga sedang live streaming di YouTube channel Smart FM. Selama ini kita mengenal parenting yang kita rasakan adalah parenting pada masa lalu ya, masa orang tua kita yang mungkin dengan cara-cara yang tradisional atau juga cara-cara yang mungkin di zaman sekarang itu sudah tidak terlalu relevan. Mungkin masih relevan, tapi tidak terlalu relevan. Nah, nanti saya akan menggalinya bersama dengan komunitas yang sangat luar biasa, yaitu parenting modern. Seperti apa sih parenting modern? Apakah parenting modern ini melupakan nilai-nilai atau mungkin cara-cara lebih tepatnya ya, yang diajarkan kepada orang tua kita pada masa lalu, atau mungkin pengembangan dari ya tadi ajaran yang diajarkan pada orang tua kita yang lalu ya, dikembangkan di masa sekarang. Dan tentunya bersama dengan komunitas Smart Mom ID, sudah bergabung bersama kami ada Mbak Fibri, founder Smart Mom ID pada pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Fibri. Hai, selamat pagi Mas William dan juga selamat pagi kepada semua smart listener ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Fibri? Alhamdulillah sehat. Kalian juga pasti sehat ya Mas ya? Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami dan Smart Listeners. Sekali lagi sebelum saya menggali bersama dengan Smart Mom ID ya, Anda bisa bergabung bersama kami di YouTube channel karena kami juga sedang streaming ya di sana. Baik, kita kenalan dulu ya di pagi hari ini ya Mbak Fibri. Sebagai founder Smart Mom ID, boleh ceritakan nggak sih Smart Mom ID itu apa Mbak? Yes, saya yakin pasti banyak sekali nih smart listener di sini yang belum kenal dengan Smart Moms ID. Jadi perkenalkan, kami adalah komunitas parenting modern yang tadi sudah sedikit disinggung oleh Mas William di depan. Kami adalah wadah yang yang mengumpulkan moms-moms yang aktif di dunia sosial media untuk mendapatkan ilmu update seputar pola asuh yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, Mhm. gitu. Oke, Dan pola asuh yang sesuai dengan yes, zaman ini ya. Baik, nah kalau begitu bisa diceritakan nggak kegiatannya, kemudian juga kapan berdirinya Smart Mom ID ini? yes, Smart Moms ID ini telah berdiri 6 tahun yang lalu, yaitu di tanggal 28 Oktober tahun 2017 di Jakarta. Didirikannya juga nggak sengaja dari kami berempat, ibu-ibu yang ordinary banget, pokoknya yang biasanya sama banget dengan kalian semua nih Mams ya. Jadi saya Fibri adalah kebetulan yang menginisiat untuk membentuk komunitas ini. Saya mengajak 3 orang teman saya yang kita daulat sebagai admin ya. Jadi ada 4 orang, ada saya Fibri, ada Siti Nurul, ada juga Swasti Vita, dan juga ada Uni Hani. Kami berempat mendirikan komunitas ini dari wadah yang paling kecil, yaitu WhatsApp Group. Lalu dari situ berkembang, kita buka account Instagramnya. Jadi buat mom semua nih yang mendengarkan saat ini dan pengen tahu, kalian bisa sambil buka Instagram, Ya. lihat ke @smartmoms, pakai U ya, momsnya ya, Smart Moms ID. Di sana kalian akan lihat beberapa aktivitas kami. Kami itu terbuka untuk nationwide ya, Mas William. Jadi walaupun base-nya di Jakarta, tapi ini terbuka untuk keanggotaannya ke
ke seluruh mami-mami yang ada di Indonesia gitu. Hmm. So far kami punya satu WhatsApp group, sebetulnya ada 5 WhatsApp group, tapi 4 itu adalah WhatsApp group waiting list untuk masuk ke WhatsApp group utama kami. Di mana WhatsApp group utama kami ini isinya adalah para moms yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, yang isinya itu sama-sama punya keinginan untuk mendidik generasi maju saat ini gitu. Ingin mendidik anak-anaknya itu sesuai dengan kebutuhan zamannya, tapi tetap tidak melupakan tentu saja nilai-nilai moral, agama yang memang sudah kita terima dari zaman nenek moyang kita dulu. Hanya Oke. beberapa hal yang memang perlu diluruskan lah, lebih ke arah ke sisi medis ataupun sisi pengetahuan dalam hal merawat anak kita sehari-hari. Seperti Mhm. itu, Mas William. Tanpa menggeser atau juga merubah nilai-nilai yang telah ditanamkan orang tua kita kepada kita saat ini ya. Artinya ini hanya dikembangkan sesuai dengan generasi sekarang ya, lebih modern, yang lebih digital, kemudian juga mungkin lebih peka terhadap teknologi, lebih banyak informasi yang masuk. Nah, kalau gitu kegiatannya apa saja Mbak Fibri? Yes, kegiatannya banyak banget. Salah satu yang paling menarik adalah kegiatan offline kami nih. Event-event bersama brand-brand ataupun bersama para pakar gitu untuk menimba ilmu. Jadi contohnya kayak gini nih, ya. Smart Mom Side ini bukan komunitas komersil ya, Mas William. Ini mesti digarisbawahin banget. Kami ini benar-benar pure murni komunitas parenting ya, yang dimana isinya itu yang tadi saya sudah bilang, ibu-ibu yang memang kepengen cari ilmu seputar parenting lifestyle zaman now gitu. Hmm. Nah, biasanya kegiatan pertama kita itu adalah mengadakan event-event gathering. Kita suka mengadakan event-event gathering bersama dokter, terus bersama tim-tim medis lainnya seperti apoteker ataupun nutrition, dan kita biasanya menggandeng brand-brand ternama untuk membantu memfasilitasi acara ini. Jadi biasanya kita akan mengadakan talk show. Pertama kegiatannya itu talk show edukasi. Misalnya apa masih relate anak zaman sekarang, bayi zaman sekarang atau anak toddler zaman sekarang itu pagi-pagi mukanya cemong dengan bedak-bedak, apakah itu sehat nggak gitu kan? Nah, nanti kita bisa bahas-bahas dikit-dikit tuh. Ya. Itu nanti kita akan cari tahu nih tentang cari tahu langsung ke tim ahlinya, kita undang dokter untuk talk show. Jadi talk show-nya ini ada dua model ya Mas William ya, karena kita baru beranjak dari pandemi kemarin, jadi kita tuh kayak udah terbiasa banget webinar ataupun Zoom seperti ini nih. Nah, jadi kita bisa talk show offline, online, ataupun hybrid. Bisa juga ada acara, terus kita siarkan juga melalui Zoom ataupun melalui IG Live. Lalu kedua, kita itu sering mengadakan yang namanya aktivitas di sosial media seperti tapi sekaligus edukatif di IG kita. Lalu kita juga yang nggak kalah seru ya untuk untuk ikatan itu makin kuat, kenal satu sama lain nih member nih ya, dan juga Ya. ada aktivitas ketemuan rutin. Kita tuh mengadakan arisan, Mas William. Jadi kami ada arisan yang diikutin oleh 154 member ya. Jadi dari sekian member kami itu kan di dalam WhatsApp group ada hampir 400 orang ya. Kalau di followernya itu kita organik follower kami itu sekitar 17 ribuan. Dan kalau digabung dengan WhatsApp group bayangan yang kita close ya. Ini jadi gini, kita punya 5 WhatsApp group. Yang satu tuh aktif, kita buka 2 arah. Semua member bisa ngomong, bisa tanya, bisa memberikan pendapat dan sebagainya. Yang 4 ini satu arah, hanya dibuka untuk adminnya yang berbicara, karena nanti kita akan pilih untuk mereka masuk ke WhatsApp group utama. Total 5 WhatsApp group utama, 5 WhatsApp group kami ini, kami tuh punya sekitar 1.300 member aktif ya. That's why makanya tuh kayak mobilisasi massa tuh ya, ibu-ibu tuh gampang di kita di Mas William. Jadi kayak misalnya beberapa kali kita bantu brand untuk mecahin rekor muri lah gitu, kayak misalnya pijat bayi serentak 1.000 ibu-ibu gitu kan dengan minyak telon tertentu, itu kita pernah ikutan, kita pernah bantu support gitu kan. Nah, itu yang kegiatannya yang tadi saya bilang arisan, lalu juga ada talk show edukatif, ada kegiatan-kegiatan di sosial media seperti giveaway, lalu juga lomba-lomba dan sebagainya. Dan juga kita tuh ada kegiatan untuk empowerment ya, memberdayakan para mami di dalamnya itu untuk menjadi reviewers kita bilangnya, mamagram. Jadi kita tuh jadi
Jadi gini, benang merah para mami-mami ini berkumpul di Smart Moms ID itu adalah kesamaan seneng kasih informasi. Nah, gimana caranya hal yang kayak gini juga bisa kita manfaatkan untuk memberdayakan para ibu ini gitu kan. Salah satunya tadi kita mengenalkan dengan brand-brand, kita bantu mereka menjadi mamagram, menjadi influencer ataupun menjadi KOL seperti itu. Baik, sebelum saya nanti juga ingin mengetahui lebih mendalam tentang pemberdayaan, nanti kita lanjutkan lagi, kita harus jeda dulu. Dan Smart Listeners, untuk Anda semua yang baru saja bergabung, kita masih ngobrol bersama dengan komunitas Smart Moms ID ya, di mana Anda juga bisa memberikan pertanyaan di WhatsApp di 0812 11 12 959, atau kami juga sedang streaming di YouTube channel sekarang juga. Kami kembali setelah pesan-pesan berikut. Smart Listener, tetaplah bersama kami, Smart Community. Segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Community dan masih bersama dengan Mbak Fibri, founder Smart Moms ID, di mana pada pagi hari ini kita akan mengetahui parenting modern itu seperti apa ya. Nah, sebelum sampai ke mungkin tips-tipsnya, nanti saya juga akan tanya. Saya masih menggali tentang komunitas Smart Moms ID ini yang ternyata jumlahnya itu sudah sangat banyak sekali di seluruh Indonesia. Nah, tadi disebutkan juga salah satu kegiatannya adalah mungkin sosialisasi tentang mana yang benar, mana yang kurang benar gitu ya. Nah, ada juga kegiatan salah satunya adalah pemberdayaan. Seperti tadi Yes. contohnya ibu-ibu atau moms-moms ini dikasih semacam kegiatan atau pekerjaan atau mungkin PR ya yang membuat mereka jadi lebih produktif. Alasannya kenapa, Mbak? Yes, jadi gini, kami tuh ingin kami ini termasuk salah satu komunitas yang kemunculannya itu di awal-awal dunia sosial media mulai bergerak. Jadi kalau bisa dibilang Smart Moms ID ini bisa dibilang ya nomor 2 lah komunitas tertua saat ini untuk komunitas real parenting ya, di mana kita memang muncul di awal-awal pada saat Instagram mulai rame, lalu juga melihat TikTok bertumbuh saat ini. Nah, ternyata ya dari kegiatan ngumpul-ngumpul ini kita bisa bikin dia lebih masif lagi, lebih besar lagi. Jadi seiring dengan
berkembangnya potensi dari beberapa member kami, kita melihat bahwa sebetulnya kita bisa nih memberdayakan para moms yang lainnya itu untuk bisa menghasilkan cuan gitu kan, untuk at least minimal ya itu membantu beli popok anak, beli susu anak gitu, ataupun kayak misalnya kayak saya nih mantan wanita karir gitu, saya background-nya itu apoteker. Jadi lama kerja di dunia farmasi itu 15 tahunan. Pada saat saya punya anak nih, saya kebetulan lama punya anak ya. 5 tahun menikah saya baru punya anak. Nah, makanya that's why pada saat saya punya anak, saya tuh kayak kayak ada titik balik gitu. Jadi kepengen tahu semua tentang dunia asuh, dunia pola asuh ini kan. Nah, that's why di situ saya kayak gagap, jadi ibu baru saya gagap. Akhirnya saya banyak bertanya kiri kanan, tanya sama orang tua, kok bertentangan sama ilmu farmasi yang saya dapetin gitu kan. Akhirnya ternyata setelah sesama ketemu dengan para ibu-ibu ini, oh ternyata begini, ketemu sama dokter, oh ternyata begini. Jadi akhirnya disinilah kita tuh jadi kayak berbagi rasa, berbagi informasi, dan akhirnya berkembang juga dunia sosial media, kita melihat bahwa wah kita bisa juga nih bikin konten-konten yang edukatif, yang menarik, dan mungkin ada brand yang tertarik dengan kita, bisa juga kita untuk mendapatkan tambahan income. Dan ternyata itu banyak sukses Mas William di beberapa member kita gitu. Jadi inilah akhirnya kita suka ngadain kayak sharing-sharing knowledge, sharing-sharing pelatihan gitu kan, mengenai gimana sih cara bikin konten yang menarik, gimana sih bisa kerja di rumah, bisa kerja bersama anak nih di rumah ya, tapi tetap berpenghasilan yang menarik gitu kan. Nah ini ternyata profesi menjadi konten kreator bagi ibu-ibu tuh sangat menarik sekali. That's why makanya sekarang di Smart Moms ID tuh isinya bisa kita bilang mungkin 70-80% tuh isinya mamagram ataupun influencer tadi. Dari yang sudah organik centang biru, organik ya, sampai yang punya follower ratusan ribu, itu kita support. Seperti itu Mas William. Menarik deh pokoknya. Ya, menarik ya kegiatannya Iya. ya. Selain mendapatkan banyak ilmu dengan bergabung di komunitas ini, tapi juga bisa menghasilkan uang produktif dari rumah dan tetap fokus dalam menjalankan pola asuh kepada putra-putrinya ya. Nah, kalau dari Mbak Fibri sendiri, tujuan mendirikan komunitas ini bersama dengan teman-teman itu apa, Mbak? Iya. Dari Awalnya sih hatinya. Iya, awalnya sih tujuannya sederhana, hanya untuk jadi ajang komunikasi kami kalau mencari informasi yang liquid, yang cepat gitu kan. Kalau misalnya zaman dulu nanya ke Google atau misalnya belum aktif juga kan, zaman dulu tuh dokter-dokter online tuh belum kayak sekarang gitu kan. Itu kayaknya sulit gitu. Nah, that's why makanya awal awal terbentuknya Smart Moms ID itu adalah tujuannya sederhana, hanya untuk supaya kita bisa nge-gather informasi lebih cepat aja gitu kan. Mau tanya kayak misalnya, aduh saya baru lahiran, anak saya pengen puput tali pusat, boleh nggak sih pakai alkohol misalnya. Nah kadang tuh kalau orang tua kita zaman dulu, oh iya boleh pakai begini-begini aja, tapi ternyata ada yang punya informasi jauh lebih reliable lagi misalnya gitu kan. Nah tapi seiring dengan berkembangnya Smart Moms ID menjadi saat ini, kita nggak bilang kita sudah besar ya, cuma kita berkembang gitu. Seiring dengan kami sudah berkembang, mulai membernya banyak kayak gini, kita ngelihat kayaknya Smart Moms ID ini punya tujuan yang jauh lebih besar, yaitu tadi kita ingin membantu pemerintah mewujudkan generasi emasnya gitu kan. Kita kepengen di tahun 2045 di satu abadnya Indonesia itu adalah momen anak-anak kita, anak saya nih Rendra umurnya sekarang 7 tahun ya, generasi Alpha nih. Pada saat di tahun 2045 nanti dia kan umurnya 20 sampai 25 gitu kan. Itu adalah umur terproduktif kita sebagai manusia. Saya kepengen dia menjadi bagian dari salah satu generasi emasnya Indonesia gitu kan. Nah, gimana caranya? Ya kita harus membimbing dari sekarang, dari nutrisinya yang tepat, etikanya yang tepat, lalu juga pendidikannya yang sesuai dengan zamannya, membantu mengembangkan bakat dan minatnya. Nah, ini yang saat ini kami kawal. At least kita nggak bisa berbuat banyak di luar sana, tapi at least kami mencoba menjadi support system. Jadi saling membantu, mensupport di antara member kami. Contohnya, kalau misalnya zaman lagi cari sekolah TK anak-anak, ya. Kalau zaman dulu orang selalu berpikir nasihatnya, ya pokoknya yang dekat rumah, ya pokoknya yang biayanya terjangkau, ya pokoknya yang ada anak artis di dalamnya. Di Smart Moms ID tidak seperti itu. Yang kita support adalah informasi kayak misal, Moms, pahami dulu
karakter anaknya, pengen seperti apa dia nantinya, dan moms ada harapan apa anaknya jadi apa gitu. Nih kita kasih tahu ada beberapa kurikulum yang bisa mengarahkan gini-gini. Terus kita kasih tahu juga bedanya ini. Pokoknya informasinya bisa selugas seinformatif itu dan nggak boleh yang hoax gitu kan. Dan kita melihat dari pembicaraan yang kemungkinan dengan bahasa awamnya kita gitu kan. Ini kita melihat bahwa akan jadi snowball effect Mas William nantinya. Ibu-ibu makin teredukasi dengan baik, hasilnya nanti akan kita petik pada saat anak kita jadi bagian dari kemajuan Indonesia ini. Oke, Tujuannya jauh sampai ke sana. tujuannya sampai ke sana ya, termasuk juga mempersiapkan generasi ke depan itu menjadi lebih baik ya. Berarti di komunitas ini juga ada mungkin ilmu-ilmu seputar gizi juga dong nih yang dibagikan kepada Itu yang putra paling putri, apalagi sekarang iya. ini isu stunting juga kan sedang disoroti oleh pemerintah ya. Nah, ini saya ikut ke sana nih. Soal gizi dulu deh. Kira-kira para moms-moms muda ini atau juga seluruh Indonesia ini dikasih info-info nggak sih soal gizi yang tepat kepada bayi yang baru lahir agar tidak terkena stunting gitu? Gimana pendapatnya Mbak Fitri? Bener banget Mas William, kami sangat very well known tentang isu ini ya. Dan kita juga membantu beberapa brand lah untuk menyuarakan mengenai stunting ini. Kita tahu banget mengenai HPK, mengenai 1000 hari kehidupan seorang anak dari dia baru menjadi fetus di dalam pada saat kehamilan ibunya sampai nanti usianya 2 tahun. Itu kita belajar banget dan selalu kita reminder kepada para member kita. Jadi member kita itu seiring dengan waktu tuh banyak bertanya gitu, kayak misalnya kebetulan di antara salah satu adminnya Smart Moms ID itu lulusan gizi dan suaminya juga internis, dokter spesialis gitu. Jadi kadang tuh informasi hal yang kita pengen butuh cepet, kita tinggal nanya teman sebelah nanya suami kita aja gitu kan. Pak, ini kalau anaknya begini ini masuk stunting nggak ya gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh kadang kita udah punya banyak perbantuan dan kita juga punya banyak rekanan dokter yang akrab banget dengan Smart Moms ID seperti SPOG Dr. Ferry Darmawan, lalu juga ada dokter anak, ada dokter Andreas, pokoknya banyak sekali deh. Dokter Lia gitu kan, yang kadang itu kita minta informasi itu bisa cepat dan sangat membantu gitu. Jadi mengenai stunting ini salah satu isu yang jadi perhatian kita banget. Bagi kami bertumbuh itu bukan hanya sekedar tinggi ya, harus ada bertumbuh, berkembang, nutrisinya kita harus kita jaga banget. Bukan lagi kita bicara 4 sehat 5 sempurna, tapi apa itu satu porsi dalam satu porsi makanan kita. Bahkan kita update juga ke member kita. Ingat ya Bu Ibu, sekarang dokter-dokter menyarankan untuk melawan stunting, lawan dengan dengan protein hewani, bukan sekedar nabati gitu kan. Hal kayak gitu pun kita update gitu. Jadi insya Allah sih ya Mas William ya, mengenai isu stunting ini menurut saya kalau yang diedukasi itu dari grassroots-nya nih, dari akar rumput kita para komunitas, dari keluarga dulu nih, saya yakin banget ini nanti akan menjadi akan segera kita enyahkan gitu kan masalah stunting ini di bumi Indonesia ya. Ya itu tadi harus rajin-rajin edukasi ibunya. Oke. Baik, dan informasi yang disampaikan di komunitas ini valid ya karena berasal dari ahli gizi, dari dokter, kemudian dokter anak sehingga para anggota komunitas itu ya sangat percaya gitu ya terhadap komunitas ini. Baik, dan Smart Listeners untuk Anda semua kalau punya pendapat silakan di WhatsApp kami di 0812 11 12 959 dan kami juga mengajak Anda untuk menyaksikan di YouTube channel Smart FM. Kami kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang.
dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Community dan kita masih berbincang bersama dengan Mbak Fibri dari Smart Moms ID. Ini menarik ya, komunitas ini sangat bermanfaat terutama untuk moms-moms muda, ibu-ibu muda, atau juga mungkin ibu-ibu yang ingin mendapatkan informasi yang jelas, ilmu yang jelas bagaimana parenting yang modern dengan pola asuh modern tanpa melupakan nilai-nilai yang sudah ditanamkan sejak dulu. Nah, kalau begitu saya bisa dapat gambaran nggak nih? Mungkin smart listeners juga dapat gambaran. Ada nggak sih ilmu-ilmu yang sebetulnya keliru atau kurang tepat yang mungkin masih diterapkan sampai saat ini? Contohnya, seperti apa nih Mbak Fibri dalam pola Yes. asuh? Yang paling sederhana sih yang mungkin banyak juga masih diterapkan di di beberapa pola asuh sekarang ini adalah kayak misalnya penggunaan bedak tabur. Mas William ingat nggak waktu kecilnya dulu kalau udah habis mandi sama orang tua dibedakin sampai cemong-cemong, katanya kalau nggak sampai putih tuh muka nggak ganteng gitu, nggak cantik gitu kan. Nah, ternyata seiring dengan ilmu medis sekarang ini ya, bedak tabur itu tidak diizinkan diberikan kepada bayi ya. Kenapa? Karena bentuk powder, bentuk serbuknya yang sangat halus itu sangat memungkinkan untuk terhirup oleh saluran pernapasan atasnya si baby. Jadi nanti bisa memungkinkan dia kayak mengalami masalah pernapasan. Jadi kalau misalnya sering dengar suddenly infant death ya, SID, ataupun misalnya anak bayi tiba-tiba meninggal gitu kan, tidak bisa bernafas ya, ditakutkan nanti sampai ke arah sana gitu. Jadi sekarang ini penggunaan yang tepat lebih disarankan pakai bedak itu bedak yang liquid, ya, yang liquid. Jadi yang cair, Mas William. Jadi kalau misalnya habis mandi boleh dioleskan gitu kan. Lalu juga misalnya yang tadi saya bilang gitu bahwa bagaimana mengatasi puput tali pusat. Ya, kalau zaman dulu kan supaya cepet kering nih dikasih alkohol gitu, anak-anak bayi nggak boleh mandi. Ternyata enggak, penanganannya masih bisa kok tidak pakai alkohol. Bagaimana cara penanganannya gitu kan. Lalu juga kayak misalnya mitos-mitos lagi belum jadi ibu tidak full jadi ibu kalau kamu melahirkannya sesar, bukan melahirkan secara normal gitu kan. Lalu kita juga mengedukasi mengenai masalah stres pasca melahirkan. Oke. Ya, jadi kayak misalnya ada beberapa adat gitu kan, kalau ibu habis melahirkan jangan dulu jangan dulu mandi ya, jangan dulu keramas gitu kan, Nah, jadi hal-hal yang seperti itu sih, jadi kayak misalnya mitos-mitos yang
kita berusaha cari penjelasannya secara ilmiah, lalu kita coba jelaskan gitu kan kepada moms gitu kan. Enggak enggak apa sih, terlepas dari adat keluarga yang ada ingin terus dijalankan, it's okay, nggak apa-apa, asal tidak menyebabkan anak-anak menjadi terhambat tumbuh kembangnya atau keamanan anaknya jadi terganggu gitu. Ada nggak Banyak sih Mbak sekali. mungkin seperti cara mendidik yang dianjurkan gitu ya dalam komunitas ini, yang misalnya kalau anak melakukan kesalahan kita harus seperti apa gitu Ya. ya, atau anak mendapatkan prestasi kita harus seperti apa gitu, atau mungkin untuk yang masih baby gitu ya. Nah ini bagaimana nih yang disarankan pada ibu-ibu semua yang biasanya dilakukan di Iya. komunitas? Ini ya memang yang paling sering sih yang dibahas juga di grup gitu kan. Jadi misalnya gini, misalnya kayak saya kan generasi late milenial ya, milenial yang udah di ujung-ujung gitu kan. Saya dibesarkan oleh generasi baby boomers gitu kan. Nah, seperti mungkin semua sudah tahu, baby boomers itu ciri khasnya ya karena memang dia besarnya adalah di zaman perang, di zaman Indonesia masih serba kesusahan, boro-boro mau mikirin makan apa hari ini, mau mikirin hidup besok aja tuh belum tentu kita hidup gitu kan. Nah itu orang tua kita gitu kan. That's why makanya mereka menjadi orang tua yang keras, disiplin, yang mengatur anak, taunya mengarahkan anak lah gitu kan. Pokoknya kamu besar harus jadi seperti ini ya, Viv ya. Kamu gini-gini, kamu nggak boleh begini, gini-gini. Nah, lalu beralihlah ke kita nih, generasi pertengahan yang menjembatin antara konvensional kayak gitu dengan ke dunia modern. Di mana komputer bukan baru ditemukan, di mana komputer baru berkembang gitu, sosial media baru diciptakan gitu kan. Kita ada di sini. Terus lahir lagi generasi setelah kita, di mana sudah mulai masif lah yang namanya teknologi gitu. Anak sekarang lahir udah megang handphone misalnya ya. Zaman dulu tulisan orang tua kita tuh bagus banget, keriting-keriting, tangannya bagus untuk nulis. Zaman sekarang anak-anak suruh nulis deh, Mas William. Nggak bisa, mereka taunya nge-swipe gitu kan. Tulisan anak sekarang tuh jelek banget karena mereka jarang menggunakan pensil, mereka banyaknya nge-swipe. Nah, perbedaan yang kayak ginilah ya, yang membuat kita nih orang tua yang ada di tengah-tengah harus bisa gitu kan mengadop apa yang baik di zaman lalu itu kita terjemahkan ke zaman now. Kayak misalnya anak sekarang nggak bisa lah dikerasin banget ya, Mas William. Kayak misalnya nggak boleh strict, misalnya nggak boleh main handphone sama sekali gitu kan. Padahal dunia menuntut dia untuk bisa handy dengan gawai gitu kan, dengan teknologi ini gitu kan. Terus misalnya anak melakukan kesalahan gitu kan, bukan notabene kita udah langsung mengacungkan tangan kita gitu kan, kamu yang salah. Nggak lagi kita main pukul, nggak lagi kita main cubit gitu kan, itu nggak bisa mempan di parenting zaman now gitu. Kalau zaman dulu siapa sih yang nggak ngerasain orang tuanya sampai patah berapa sapu gitu kan? Kalau zaman saya masih ngerasain ya, mungkin zaman setelah saya mungkin udah agak lebih lembut. Saya masih merasakan, Fibri tidur siang nggak? Saya lari-lari nggak mau tidur siang, ibu saya udah bawa-bawa sapu misalnya kan ya, ngancem-ngancem gitu kan. Nah sekarang nggak bisa diancam seperti itu, dia kabur dari rumah gitu kan, atau melakukan hal yang, atau dia bisa curhat di sosial media, ibu saya kejam, malah nanti kita yang dilaporin ke polisi, ke ADRT gitu kan. Jadi that's why makanya yang kayak gini tuh permasalahan yang dialamin oleh para member Smart Moms ID di WhatsApp itu akan banyak point of view yang menjawab. Point of view dari mereka, pertama dari sesama moms yang memang merasakan hal tersebut atau yang mengalami hal tersebut. Dia akan sharing perasaannya, lalu dia akan sharing mengenai yang dia lakukan apa, lalu dia akan sharing hasilnya seperti apa. Lalu point of view dari mereka yang tidak pernah merasakan hal tersebut, tetapi merasa punya gambaran objektif gitu memandangnya. Lalu dari yang lainnya kita akan minta point of view dari mereka yang memang pengalaman di sisi medisnya, kayak misalnya psikolog, psikiater, ataupun kalaupun misalnya di antara member kita tidak ada psikiater atau psikolog, adanya cuma dokter misalnya, kita akan cari situs-situs yang reliable, Mas William. Yang kita copy, kita kasih, kita share. Mams, baca ini deh, ini kutipannya bagus banget gitu. Ini kayaknya bisa deh ngatasin masalah antara anak dengan ini. Bahkan nggak mengenai pola asuh
keluarga. Sebetulnya Smart Moms itu dari namanya kalau Mas William tahu, kita itu yang kita titik beratkan itu adalah ibunya. Jadi Smart Mom. Jadi bukan anaknya Mas William. Jadi ibunya yang mau kita edukasi, that's why pembelajarannya bukan hanya semua seputar parenting, tapi juga kepada ibunya. Jadi kayak misalnya bukan ibunya dengan bapaknya, dengan suaminya dan sebagainya. Oke, baik. Smart Listener, Kalau begitu kita jeda bersama dulu ya, kami. dan Smart Listener sekali Smart lagi Community. kami undang Segera Anda kembali untuk di WhatsApp kami di 0812 11 12 959 dan kami juga mengajak Anda untuk menyaksikan di YouTube channel Smart FM. Kami kembali setelah The jeda berikut. Spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Community dan kita masuk sesi terakhir di pagi hari ini untuk Anda yang bergabung di 10 kota Smart FM. Terus dengarkan ya, dan yang tadi terlewatkan, kami juga menyimpan program ini rekamannya di YouTube channel. Jadi bisa Anda ulang-ulang dan bisa banyak dapat ilmunya ya dari Smart Moms ID. Dan masih bersama dengan Mbak Fibri. Tadi Mbak Fibri juga menjelaskan bahwa di komunitas ini tuh menekankan bagaimana meningkatkan kualitas moms atau juga ibunya ya. Termasuk bagaimana tadi mendidik putra-putri, kemudian juga hubungan dengan pasangan. Iya, Ya, pasangan. ini sayang sekali di sesi terakhir saya baru tahu banget nih ya. Termasuk juga mungkin hubungannya dengan mertua kali ya. Oke, nggak apa-apa, masih ada waktu. Saya mau menggali itu. Kenapa hal ini menjadi perhatian, menjadi satu fokus juga ya, hubungan dengan pasangan, kemudian juga dengan keluarga, mungkin suami, keluarga sendiri. Ini kenapa nih Mbak? Mungkin bisa dikasih highlight sedikit. Benar. Jadi ya Mas William, kalau teman-teman semua yang hadir saat ini ya ngelihat dan kalian lihat Instagramnya Smart Moms ID, kalian akan lihat satu tagline kami, di mana satu tagline kita itu adalah We are one big happy and smart family. Jadi Smart Moms ID ini terdiri dari beragam suku, beragam agama, beragam tempat tinggal, beragam latar belakang pendidikan, dari yang cuma mungkin lulus SMA sampai ke S2, S3 belum ada kayaknya ya. S2 itu berkumpul di sini gitu kan. Nah, jadi beragam pula latar belakang mereka dibesarkan oleh orang tua masing-masing dan kondisi pernikahannya masing-masing. Jadi ada dua kata di sini, smart listener. Seperti kalian, kita kepengen smart, pinter. Yang kedua, yang pertama malah ya happy. Kita tuh mau menciptakan ibu yang happy dulu. Karena kami yakin, kalau kita as a person happy, percayalah, lingkaran sekitar kita itu akan terbawa efeknya.
ya. betul. Suami pasti bahagia bersama kita, lalu juga anak-anak pasti akan tumbuh dengan bahagia pula, dan itu nuclear family-nya, apa namanya, keluarga intinya, extended Mhm. family di sekitarnya, itu udah pasti akan terkena dampaknya juga kalau keluarga kita happy, bahagia, harmonis gitu. That's why makanya, eee, yang dititik beratin di Smart Moms ID adalah moms-nya, ibunya happy dulu. Kalau udah happy, bisa berpikir pasti pintar. Kalau udah pintar, Mhm. semua pasti ini deh. Nah, hari ini nih Smart Moms ID itu lagi rame banget ngebahas hubungan antara di WhatsApp group kita ya, antara dengan suami, terutama ya mohon maaf ya pelakor-pelakor zaman now yang lebih galak daripada istri sah gitu. Itu sampai kita cari gimana sih wawasannya gitu kan. Apa sih yang kita cari gitu, kenapa terjadi ini pada kebanyakan keluarga muda saat ini gitu kan. Dan dari situ ternyata merembet, salah satunya adalah hubungan dengan mertua yang nggak harmonis gitu. Nah ini jadi lebar masalahnya. Nah di sini nih kita diskusinya tuh liquid banget. Setiap member boleh banget menyuarakan pendapatnya, pemikirannya, as long dengan kaedah-kaedah norma gitu, nggak ada yang makian, nggak Mhm. ada memaksakan kehendaknya gitu kan. Kita diskusinya pintar. Nah nanti in the end-nya akan ada beberapa kesimpulan yang akan digarisbawahi gitu kan, bahwa kalau mengalami hal kayak gini apa yang mesti kita lakukan gitu. Termasuk kita juga punya informasi mengenai layanan konseling itu nanti bisa kemana gitu. Kita bisa arahkan ke yang profesional. Kita tidak punya layanan konseling ya di Smart Moms ID, tapi kita akan mengarahkan kayak misalnya, oh nih psikolog ini nih yang bagus, nomornya ini nih yang gratis, kita bisa bercerita tentang permasalahan kita gitu kan. Jadi kalau dirimu tanya nih Mas William mengenai dengan mertua, wah itu ceritanya banyak banget gitu ya. Dan ini adalah dua arah gitu kan. Jadi dari sisi dari sisi kitanya pun kita harus memperbaiki diri kita. Jadi ini enak banget deh, objektif deh, pokoknya dari banyak pemikiran ibu-ibu yang menurut aku pinter-pinter semua ya. Jadi bukan karena pendidikan loh ya, bukan karena yang satu S2 makanya dia lebih pintar, enggak sama ya. Tetapi karena ini terbuka open minds banget, jadi ini aura di komunitas ini menurut aku bukan karena aku foundernya ya, ini positif banget vibes-nya Positif gitu. banget ya. Iya, Heeh, heeh. Perlu digarisbawahi objektif, jadi bukan subjektif ya, misalnya, mhm, "Oh kata ini kata ini," atau juga seperti ngegosip gitu, enggak ya Mbak, oh jauh dari enggak, itu ya. Oke, menarik. Dan pokoknya kalau udah melebar ke arah yang menurut kita udah nggak objektif lagi objektif, udah mulai menghakimi gitu kan, atau udah mulai banyak hoax-hoax yang disampaikan, itu admin biasanya akan turun tangan. Admin saya mhm. biasanya akan udah mulai bersuara, "Moms, koridornya gini ya, Moms kalau bukan, ada link yang terpercaya reliable please jangan share." Jadi di kita tuh kayak jadi percaya deh hoax-hoax yang dari gosip-gosip lambe sebelah gitu kan, yang nggak Mmm. jelas tuh nggak akan segampang itu masuk ke grup kita gitu kan. Karena memang, di kita member-member yang kita kurasi sih yang masuk ke grup utama. Kalau member ini memang kita lihat kayaknya nggak cocok dengan vibes kita nggak segan-segan untuk remove. Oke, Mbak, Iya. jadi vibes-nya positif banget ya. Dan ini sangat menarik ya, selain mendapatkan ilmu parenting modern yang tentunya bisa diterapkan kepada putra-putri, tetapi juga di sini diajarkan bagaimana seorang ibu itu menjadi happy dulu, sehingga Yes. hubungan dengan pasangan, dengan suami ya, kemudian juga dengan keluarga suami, dengan keluarga sendiri, bahkan pekerjaan juga itu menjadi satu pembahasan ya nggak sih, Mbak? Di sana misalnya aja, Iya. kira-kira ini gimana nih kalau misalnya saya kerja lagi sementara anak di rumah masih pada kecil-kecil gitu, itu kan juga sebetulnya butuh teman curhat, betul nggak sih Mbak Vibri? Bener banget. Aduh, itu topik yang salah satu menarik juga Mas William ya, gimana memperdebatkan cocok nggak anak dititipin ke neneknya atau ke daycare gitu, plus minusnya kayak gimana, nanti ada banyak teman-teman yang udah ngalamin duluan untuk cerita gitu kan. Dan kita Mhm. yang nggak kerja di dunia industri pun atau misalnya, di dunia perkantoran ya, kita tetap bisa juga gitu kan untuk sharing mengenai pekerjaan kita sebagai content creator, kayak misalnya pengen tanya, eee, "Mbak Fibri, kok bisa sih nulis caption-nya tuh tulisan font-nya bagus, itu jenis font apa ya?" Hal yang menurut kalian sepele, tapi itu penting banget untuk keberlangsungan hidup seorang content creator, itu kita share. Jadi kayak misalnya, "Oh kita kalau ngedit pakai aplikasi ini, caranya seperti ini, itu font-nya ini," itu kita kasih tahu, kita nggak pernah yang namanya pelit ilmu. Apalagi kalau hanya masalah, "Mams, atasanku, cewek nih, atasan suamiku cewek nih, kok dia Mhm. ngomongnya sama suami aku agak-agak mesra ya, ini gimana?" Yang kayak gitu juga kita bantu untuk coba kasih sudut Oke. pandang kita ya, sudut pandang kita. Dan senangnya teman-teman itu
udah punya pola pikir nggak ngejudge langsung gitu kan, nggak kayak misal, "Oh ini suami kamu selingkuh gini-gini." Kita nggak yang kayak gitu. Kita pasti Mhm. akan tanya detail banget, "Mams, kamu taunya gimana? Kalimatnya seperti apa? Mams ini." Jadi kita tanya dulu, lalu juga kita kasih dia tenang dulu gitu kan. Jadi Jadi nggak dan yang ngomporin ya, pasti Mbak, ya? Nggak iya, ngomporin seperti kerahasiaan ibu-ibu terjamin. gosip yang mungkin kalau ada teman curhat malah ngomporin, "Oh iya tuh suaminya selingkuh tuh, jangan-jangan ya." Nah, itu ngejudge itu, iya, Itu nggak boleh. nge-judge ya, itu langsung di-remove dari grup ya. Mhm. Oke, menarik menarik, baik. Nah, Mbak Fibri, tantangannya apa nih mengelola komunitas ini? Ini kan juga tentunya Iya. di seluruh Indonesia banyak ya? Wah, Mmm, tantangannya ya berat juga ya, Mas William. Saya bersama 3 orang, teman saya, admin saya, yaitu ya berusaha untuk mengenali mereka satu-satu gitu. Walaupun ini ratusan orang, namun seiring dengan, lamanya waktu kita juga mulai mengenal mereka dan karena kita juga banyak kegiatan, jadi kita juga ada kesempatan untuk ketemu. Kalaupun misalnya kita nggak ketemu, secara fisik, kita itu kayak kemarin kan bulan, November kami merayakan ulang tahun yang ke-6 di mhm. suatu hotel cukup besar ya, di Barung Hotel Mercure. Itu kita mengundang 200 orang hadir dan kita juga live Zoom. Jadi mereka bisa lihat dan kita juga live IG. Nah, di situ juga kesempatan kita untuk ketemu, untuk kenal mereka gitu. Jadi tantangannya adalah bagaimana caranya supaya komunitas ini kondusif Mmm, bagi semua orang, bagi semua kepala yang mungkin rambutnya aja beda warnanya gitu. Kita kepengen para member kami merasa bahwa mereka adalah pemilik grup ini. Grup mhm. ini bukan komunitas ini bukan punya Fibri, bukan punya Hani, bukan punya Nurul, bukan punya Swastivita, tapi Bilengongsif ya, rasa kepemilikan ini kami ingin ada di setiap member kami. Sehingga kalau mereka udah merasa ini adalah keluarga kedua mereka, kami yakin mereka akan memberikan kontribusi aktif yang akan membantu membesarkan komunitas ini juga. Jadi kayak misalnya Oh, mereka nggak segan-segan kasih informasi berguna, terus kalau misalnya ada member kami yang kemalangan, orang tuanya meninggal, anaknya meninggal, itu kita akan mudah sekali mengumpulkan urunan donasi gitu kan, untuk sampai segitunya gitu, padahal cukup banyak. Nah, jadi challenge-nya tentu saja gimana caranya bikin komunitas ini kondusif, gimana caranya mengatasi member-member yang nakal, member-member yang tidak patuh dengan rules gitu kan, mhm. atau bahkan yang paling berat adalah membuat grup ini selalu hidup, selalu ramai. Itu berat sekali karena seiring dengan banyaknya komunitas saat ini, dengan begitu mudahnya membentuk komunitas, dengan begitu mudahnya uh, bikin WAG, kami merasa bahwa challenge-nya adalah bagaimana caranya supaya komunitas Smart Moms ID ini tetap menjadi komunitas yang dipin di atas WhatsApp grup mereka, yang nggak Wah. sabar mereka buka setiap pagi untuk cari informasi, Instagramnya nggak lupa mereka scrolling dan sebagainya. Itu sih challenge kita, karena kita kepengen one day 30 tahun lagi kami reunian udah nenek-nenek, anak kami udah udah gede, kita udah punya cucu, kita kepengen reunian Mmm. menceritakan masa muda kita nih berkumpul, berkomunitas. Jadi kami merasa bahwa walaupun online, feel-nya tetap offline gitu, feel-nya tuh tetap kayak berteman Oke. dengan teman SMP, SMA, seperti itu. Itu Baik. Mas Wah, luar William. biasa ya. Nah, kalau yang ingin bergabung nih untuk ibu-ibu atau juga untuk moms-moms yang masih baru punya baby gitu ya, atau baru saja menikah, ini bagaimana caranya, Mbak? Yes, syarat join dengan Smart Moms ID tentu saja kamu sudah harus, berencana punya anak. Belum punya anak masih promil, nggak apa-apa sayang, di kami tuh banyak banget dari yang belum punya anak sampai akhirnya punya anak. Yang tadi aku ceritain, aku 5 tahun loh aku baru punya anak. Jadi kalau yang penting kamu sudah berencana untuk punya anak gitu kan. Kalau kamu promil, silakan untuk, atau sudah punya anak silakan kamu follow dulu ke Instagramnya Smart Moms ID, lalu pantau dulu IG story kita di sana, karena memang untuk masuk ke WhatsApp grupnya Smart Moms ID, ini ada momen-momen tertentu Mas William. Jadi kayak misalnya kita lagi live, lalu kita mengadakan kuis, lalu kita pilih yang aktif gitu kan untuk masuk ke WhatsApp grup. Tapi Mmm. biasanya yang paling sering kita merekrut itu adalah pada saat kita sedang ulang tahun. Kayak kemarin anniversary kita baru aja ngerekrut sekitar 100 orang gitu. Jadi Wah. untuk saat ini memang kita lagi close Mhm. member masuk. Tapi kalau ingin tahu, kalian follow dulu, pantau IG story-nya di sana. Karena memang informasinya dari IG story-nya Smart Moms ID, Mas William. Berarti Sama follow dulu aktif. Instagram-nya dan juga lihat terus ya di Smart Moms ID ya,
untuk para moms, untuk para ibu-ibu ya, siapa tahu nanti akan ada kesempatan bergabung menjadi member. Jadi selain kesempatan untuk menjadi member di WA Group, namun juga di Instagram juga itu banyak informasi-informasi yang bermanfaat ya Mbak Fibri ya, yang disampaikan secara umum. Kalau bapak-bapaknya ngepoin aja ya di Instagram, follow boleh. Mohon maaf Tapi ya, kalau bapak-bapak join grup nggak masuk. boleh ya. Kalau follow Instagram aja boleh kan Mbak? Boleh, 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 boleh. Oke, Tapi kita kalau kumpul, kita selalu melibatkan bapak-bapak kok. Kita kalau baik. kumpul, ya kita selalu family gathering ya. Kalau family gathering pasti bapak-bapaknya kita ajak juga, bahkan bagian dari kepanitiaan juga. Udah Siap. banyak sih permintaan dari teman-teman untuk bikin smart dates gitu kan, smart date ID, tapi karena kami adalah ibu-ibu biasa yang tidak mengkomersilkan komunitas ini, jadi kita tuh kayak nggak hire konten kreatif, kita nggak hire apapun gitu kan, fotografer, videografer untuk aktivitas kita, enggak gitu. Ini benar-benar pure. Semua yang kita bikin itu kita kelola benar-benar hanya dari 4 ibu-ibu biasa yang punya anaknya segambreng juga. Jadinya kita merasa yang ada ini aja dulu kita berdayakan maksimal yang ada ini, gitu Setuju. kan. Jadinya jadi untuk apa besar kalau nggak berkualitas? Itu sih. Buat apa kita ada di komunitas di kapal yang besar kalau kita nggak kenal kiri kanan kita, gitu kan. Baik. Gitu. Terima kasih banyak Mbak Fibri atas waktunya dan sukses selalu untuk Smart Moms ID dan Smart Juice. Untuk Anda yang belum follow ya, para ibu-ibu, ibu-ibu muda, siapapun Anda yang baru saja menikah dan ingin memiliki putra-putri ya, ini boleh ya follow sekarang juga di Smart Moms ID. Ketahui dulu di sana banyak informasi yang bermanfaat. Nanti juga akan dibuka suatu saat untuk keanggotaan ya menjadi member. Sukses dan salam buat teman-teman yang lain Mbak Fibri. Thank you. Thank you Smart FM sudah memberikan ruang dan waktu untuk kami menceritakan komunitas ini. Thank you semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan semuanya demikian Smart Community. Anda yang terlewatkan bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM. Saya William Darmon mengucapkan terima kasih. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.